Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama ar-rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah la syai' mithluh wa la syai' yu'jizuh qadimun bila ibtida' daimun bila intiha la yafna wa la yabid wa la yakun illa ma yurid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul izzah sahibul fadilah innahu idzan laminal mujahidin haqqan fi sabilil haqq hatta ayyakuna an-nas fi ghayah at-taqaddum wal najwa wal amran. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Ibnu Athaillah As-Sakandari man lam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihayah musyriqah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma la tada' lana fi hadhihi as-sa'ati dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma amin. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang saya hormati dan Allah muliakan Dewan Pengurus dari Masjid Al-Qalam Cibubur ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi dan juga Allah ringankan segala bebannya. Juga yang saya hormati dan Allah muliakan para pemangku jabatan, para sesepuh, para senior yang hadir di majelis kajian Al-Qalam ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak, Ibu semua di sini. Allah berkahi, yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang kesusahan Allah mudahkan urusannya. Yang anaknya sedang berjuang di pesantren Allah mudahkan, Allah juga najahkan segala studinya. Dan yang punya keinginan baik dunia juga akhirat Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah juga tunjukkan jalan untuk keluarnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qalam yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih di bulan Sya'ban ya. Mungkin tinggal beberapa hari lagi kita memasuki syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Allahumma barik lana, Allahumma kama barakta lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah juga Bapak, Ibu semua yang hadir di sini sekarang dalam posisi Masya Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dikatakan man salaka tariqan yaltamis fihi ilman ya, barang siapa dia menuntut ilmu, niat i'tikaf ya, di masjid ya, karena Allah ya, maka insya Allah Allah mudahkan satu
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuk apa? Masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Ya. Mungkin kita kerja pagi sampai malam, ya. Bisa jadi niat kita tidak ikhlas. Mudah-mudahan, ya, ketika kita niat datang ke masjid ini, kemudian kita niatkan karena Allah untuk talabul ilm, Allah mudahkan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bukan hanya surga kelak di akhirat, mudah-mudahan juga surga di dunia. Satu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikah. Ini malaikat nih, kalau udah malaikat turun langsung, Masya Allah. Wa innal malaikata la tadau ajnihatiha ridon bima talab. Allah. Malaikat, ya, itu ridho dengan siapa? Dengan, Masya Allah, bapak-bapak, ibu yang hadir di sini, ya, dengan niat thalabul ilm, ridho dengan apa yang kita lakukan, ya. Masya Allah, ini sangat-sangat ketika malaikat ridho dengan apa yang kita lakukan, ketika dia, ya Allah, fulan, dia berdoa kepadamu, ya Allah, minta ini, minta itu, kabulkan ya Allah. Allah kabulkan. Malaikat, ya kan? La ya'suna ma amarallah wa yuti'una ma amar. Malaikat kan tidak pernah berbuat dosa. Kata Allah tasbih, tasbih. Kata Allah sujud, sujud. Kata Allah angkat aras, angkat aras. Insyaallah. Ketika dia mengangkat tangan, menengadahkan tangan, meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa fulan, karena dia, Masya Allah, ingat, karena Allah ingin mentalabul ilmu. Allah ampuni. Ya Allah fulan ini minta itu, Allah kabulkan. Wa innal malaikah la tada'u ajnihatiha ridon bima talab. Walaupun mungkin ketika datang ke masjid, niat talabul ilm, bisa jadi mungkin ada masalah di rumah dan sebagainya. Ketika datang ke masjid, apa yang dirasakan? Tenang, sangat tenang, kayak gitu. Sampai terasa mungkin ada yang ngantuk, misalnya seperti itu. Biarkan. Ya. Karena apa? Karena dia dinaungi oleh malaikat. Bi ajnihatiha. Kedua, yang ketiga, ya. Wa innahu la yastaghfir lahu man fis samai wal ard hatta al-hitan fil ma. Allah, la ilaha illallah. Itu orang yang kita menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan anak kita juga sama, ya. Walaupun bukan di masjid tapi di pesantren misalnya seperti, ataupun di mana, ya. Itu apa? La yastaghfir. Di sini pakai lam taukid, ya, bukan lam nafyi. Artinya betul-betul akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh semesta, dari mulai apa? Makhluk Allah yang ada di langit dan juga di bumi. La yastaghfir, akan dimintakan ampun. Hatta hitan filma. Semoga kita semua Allah catat, ya, sebagai yang benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mimman sami'al qaula fa ahsana. Fattabi ahsana. Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Qalam yang saya hormati dan Allah muliakan. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan dari salah satu kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Salah satu yang diriwayatkan adalah dari Sunan At-Tirmidzi. Hadis diterima oleh Abi Sa'ad Al-Khudri, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Wa qala, sebagian ulama mengatakan hadza hadisun sahih. Ada juga yang mengatakan hadis ini hasan. Ala kulli hal, hadis ini bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujah. Bahwasannya apa kata beliau? Bahwasannya qala Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala mushallah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masuk ke masjid, ya. Fara'a nasan yaktashirun. Ya. Fara'a nasan yaktashiruna. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Masya Allah, ya, Rasulullah ini sangat merakyat, ya. Di mana beliau duduk, di situ sahabat duduk, ya.
terkadang melingkar, terkadang bersama, bahkan tidak bisa dibedakan antara seorang pemimpin dengan apa? Dengan rakyatnya atau dengan para sahabatnya. Gitu. Saking betul-betul Rasulullah SAW tawadu, gitu ya. Ketika itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW masuk ke musholla atau tempat sholat Masjid Nabawi ketika itu. Kemudian ro'anasan yaktashirun, melihat sahabatnya ketika itu apa? Sedang bahagia sampai apa? Tertawa terbahak-bahak. Seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Lau annakum aktsartum dzikru hadhihi min ladzat lasyagalakum amma ara. Kalaulah kalian, kata Rasulullah, melihat apa yang saya lihat, ya, maka lasyagalakum amma ara. Maka kalian akan sibuk dengan apa yang saya pikirkan, ya. Lau aktsartum dzikru hadhihi min ladzat. Jadi kalau kalian melihat dalam artian memutus, memperbanyak, mengingat, pemutus segala pintu kenikmatan, lasyagalakum amma ara, maka kalian melihat apa yang saya seperti lihat. Allah. Di sini bukan berarti Rasulullah SAW, ini Rasulullah melarang kita untuk bahagia, tidak. Gitu kan. Wah, Rasulullah SAW harus selalu sedih, kitanya tidak juga kayak gitu kan. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah al-muwazanah, keseimbangan, keseimbangan. Bahkan tidak setiap dalam artian ketika Rasulullah SAW bahagia, betul bahagia. Karena Rasulullah SAW banyak sekali ketika sahabat dalam keadaan sedih, Rasulullah hibur. Ya. Contoh misalnya seorang anak kecil waktu itu mati, ininya apa, burungnya, kemudian Rasulullah menghibur. Ya Nu'aim, limadza tabki? Kenapa sampai menangis? Ya. Kemudian dihibur, diajak main dan sebagainya. Artinya Rasulullah SAW di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya ketika kita bahagia. Ingat, kita harus seimbang. Gitu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan selanjutnya, "Lau aktsartum dzikru hadhi min ladzat fa aktsiru dzikru hadhi min ladzat." Apa itu? Al-maut, kematian. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena kenapa kita harus mati? Mengingat akan kematian tersebut. Karena sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata, ya, bahwasannya al-qabr, ya, fa innal qabr lam ya'til al-qabr yaumun illa takallama fi. Ya. Nah, ini dalil, ya, mengatakan bahwa yang namanya kubur, itu ya, kubur yang biasa kita lewat, yang suatu saat kita akan datang ke tempat tersebut, ya kan? Itu takallama fi, bisa berbicara. Ini bukan saya yang berbicara, ya kan? Rasulullah SAW. Bahkan dikuatkan, ya, dalam surat Al-Isra apa? Yusabbihu lahus samawati wal ard wa man fihin, ya kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Bisa saja atau mungkin kita juga tidak paham. Ya. Kita tidak bisa melihat misalnya tumbuhan bertasbih kepada Allah, kemudian juga batu. Ya. Tetapi Allah sudah menyampaikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Kalau kita jalan-jalan misalnya yang pernah ke Mesir, ya, ke Kairo, di sana ada sebuah batu marmer bertuliskan apa? La ilaha illallah di Masjid Sayyidah Nafisah. Itu bukan di apa itu namanya? Diukir, tapi memang sudah ada. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, illa takallama fi ana baitul ghurbah, ana baitul dzud, gitu kan? Ana baitul wahdah, ana baitul turab. Ya, kalau kita lewat kubur, ya, ataupun bahkan setiap hari, kubur ini selalu mengatakan, saya ini tempat pengasingan. Saya ini adalah
rumah di mana kamu akan kembali. Baitut turab. Wa ana baitud dur, dan saya tempat di mana binatang-binatang itu ada. Dud, ya. Yang tahu Bapak? Adud seperti apa? Ulat ya. Ulat itu kan sebagainya. Kubur setiap hari selalu berkata seperti itu kan. Mungkin sekarang alhamdulillah kita dikaruniai banyak oleh Allah nikmat itu kan. Mulai dari nikmat kendaraan, Masya Allah ya. Keluar pergi ke masjid dengan kendaraan, Masya Allah, tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis dikatakan ni'mal mal as-solih lirrajul as-solih gitu kan. Sebuah kenikmatan bila mana harta itu dimiliki orang yang soleh, tidak masalah. Alhamdulillah kita juga punya istri cantik, Masya Allah ya. Bahkan kita tidur itu di tempat yang sangat-sangat empuk itu. Rumah nyaman, istri cantik, kendaraan, Masya Allah ya. Setiap hari kita pakai, setiap hari kita gunakan untuk berniat dan ibadah karena Allah. Tapi suatu saat akan kita tinggalkan. Pergi ya, yang hanya kita lakukan adalah amal. Yang suatu saat kita kelak di tempat di mana? Kubur. Mungkin kubur tidak lebih panjangnya dari 1,5 meter. Lebar 1,5 meter. Ya. Yang mana mungkin sekarang kita tidur nyenyak di atas apa? Bantal. Kemudian juga kalau mandi kita selalu di sabun, tapi suatu saat kita akan kembali. Dan kubur selalu memanggil kita, ana baitul ghurba, ana baitud dzud. Allah. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma ya, idza dufinal abd as-salih. Dalam riwayat yang dikatakan amma idza dufina al-mu'min faqala al-qabr, maka kubur itu berkata ya, kubur ini berkata lagi, apa katanya? Ahlan wa marhaban, ahlan wa marhaban. Masya Allah ya kan. Allah, wahai hamba Allah yang soleh, kalau biasa Anda datang ke masjid, kemudian Anda sholat sunat, kemudian ya Allah Anda melaksanakan sholat sunat, sholat jamaah, kemudian Anda itikaf, mengikut pengajian dan sebagainya, gitu kan. Welcome, selamat datang. Gitu kan. Kemudian barang siapa kemudian biasanya kita walaupun dalam keadaan susah, sedekah biasa. Kemudian juga, Masya Allah, yang terbiasa sholat sunat, puasa Senin Kemis, dibiasakan, ahlan wa marhaban. Segala amalan-amalan soleh kita lakukan, gitu kan. Ahlan wa marhaban. Apalagi mungkin di nisfu Sya'ban ini ya, mendekati bulan Ramadan, ya kita betul-betul ya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena kemarin kita sudah melaksanakan malam nisfu Sya'ban, salah satu tempat di mana doa-doa kita akan dikabul, ya kan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, ada 5 tempat atau ada 5 waktu gitu. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban gitu kan. Kemudian juga malam Idul Fitri, malam Idul Adha ya, kemudian hari Jumat ya. Dan juga itu adalah malam nisfu Sya'ban. Itu adalah doa-doa yang insya Allah Allah kabulkan ya, terkecuali ada 2 orang yang tidak terhalang doanya ya. Pertama adalah mereka yang qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Gitu. Mudah-mudahan kita selalu dieratkan tali silaturahim kita, ya, apalagi menjelang bulan Ramadan. Ya, kita sambung kembali tali silaturahim kita. Ya, kita yang jauh kita dekatkan, yang dekat semakin kita eratkan. Ya. Yang kedua, yang susah bahkan tidak dikabulkan doanya oleh Allah itu adalah musyahin. Musyahin itu mereka yang terbiasa mengadu domba. Ya. Insya Allah bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sini terjaga dari istilahnya ghibah, mengadu domba dan sebagainya. Allahumma amin. Ya. Kemudian, ya, apa kata kubur selanjutnya? Ya. Ya. Ahlan wa marhaban. Nah, ini seolah-olah kita seperti apa? Tamasya di alam kubur gitu ya.
Betul-betul Rasulullah menceritakan bagaimana kejadian seorang mukmin, ya, ketika dia memasuki kubur, itu kan. Dan suatu saat pasti kita semua akan mengalami hal ini, gitu ya. Karena memang umat Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis ini layakil, tidak umur yang paling panjang itu antara 60 sampai 70. Kalau sudah lebih dari 60, 65, itu namanya bonus. Ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, amin. Dan juga diberikan kesempatan untuk berbuat amal baik. Ya. Nah, kemudian apa? Fa'idha dufinal abd as-salih awil mu'min marhaban wa ahlan wa idwullitukal yawm wa idwullitukal yawma, itu kan. Ya. Fa innaka la'hab may yamshi ala dhahri. Ya. Marhaban wa ahlan fa innaka anta, ya. Sesungguhnya engkau, kata kubur tersebut, la ahabbu may yamshi ala dhahri. Sesungguhnya engkau tuh, Masya Allah, kau hamba Allah yang sangat-sangat saya cintai ketika berada di muka bumi. Saya ikhlas, saya ridho, ya. Walaupun engkau menginjak-injakku, ya, diinjak-injak, ya, seperti itu. Ahab, sangat-sangat dicintai. Pakai ismu tabdil, Allah, itu kan. Wa idwullitukal yawma. Nah, kemudian kubur itu mengatakan, sekarang, ya, engkau hamba Allah yang sangat dicintai, welcome, ahlan wa sahlan, ya. Sekarang saya diberi kekuasaan nih sama Allah, diberi kekuasaan, ya. Fasirta ilayya fasatarasani ibik. Maka apa kata kubur tersebut? Nih, saya udah diberi kekuasaan nih sama Allah nih, itu kan. Kamu harus lihat anugerah apa yang Allah berikan untuk kamu. Fasatarasani ibik. Kemudian apa? Fayattasi lahu madda basari. Kemudian kubur itu apa ini melebar, ya. Mungkin tadinya cuma panjang 1,5 meter atau lebar 1,5 meter, memanjang, ya, menjadi berapa? 2 meter atau 3 meter. Kemudian yang tadinya sempit menjadi luas. Fayattasi lahu madda basari. Kemudian apa? Wa yuftah lahu babun ilal jannah. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bukakan juga tempat dia kembali, itu kan. Babun ilal jannah. Nikmat mana lagi yang didustakan? Masya Allah, ya. Bagi siapa? Bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang mukmin. Allah mudahkan untuk masuk surga dan diringankan kelak di kubur, amin, ya. Masya Allah. Tapi bagaimana untuk orang yang selain orang mukmin ataupun orang yang fajir? Wa idza dufinal abd al fajir. Tapi kalau seandainya yang masuk itu adalah orang yang maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Lebih banyak dia berbuat maksiat daripada taatnya. Wa idza dufinal abd al fajir awil kafir la marhaban wala ahlan. La marhaban wala ahlan, not welcome. Ini kubur kalau udah bicara seperti itu, susah kita, ya. Mau balik lagi? Bisa nggak kita balik lagi? Gak bisa, gitu kan. Makanya ketika Rasulullah SAW, itu kan, ya, kita ini menjadi saksi bagi hamba-hamba Allah yang lewat ketika dikuburkan. Makanya ketika itu Rasulullah SAW ada jenazah lewat, kemudian kata para sahabat, ini adalah orang soleh, orang baik dan sebagainya. Maka kata Rasulullah wajabat. Kemudian ada orang yang lewat lagi jenazah dan mengatakan, ini hamba Allah yang sering banyak maksiat, sering melakukan hal-hal yang tercela, zina, judi dan sebagainya. Nah, maka kata Rasulullah, wajabat. Nah, kemudian di situ para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika fulan lewat yang pertama antum bilang wajabat, kemudian yang kedua bilang antum orang soleh atau orang fajir lewat wajabat. Kata Rasulullah SAW, antum syuhada Allah fil ard. Kita semua menjadi saksi Allah di muka bumi.
Mungkin Bapak sering ketemu dengan tetangga Bapak yang sering ke masjid, gitu ya. Kemudian qadarullah, Allah mencabut lebih dahulu, ya. Kemudian kita sering mengatakan, ya Allah, insya Allah ini masuk surga, walaupun ya kita tidak tahu, ya. Dalam artian amal-amal soleh dia selama dia di dunia adalah hal-hal yang baik, kayak gitu. Maka kata Rasulullah mengatakan wajibat, insya Allah, ya, bagi dia adalah tempat kembali yang baik, surga. Diringankan ketika di kuburnya dan juga hisabnya, mizannya, gitu kan. Tapi ketika orang tersebut lewat, masya Allah, sering buat onar ataupun membuat memutus tali silaturahim, ya. Banyak hal-hal yang tercela yang dilakukan ketika hidup di dunia. Maka kata Rasulullah wajibat, dan kita menjadi saksi untuk mereka, gitu kan. Makanya insya Allah kita mudah-mudahan Allah jaga dan diriksa agar kita betul-betul segala perbuatan kita baik di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Kemudian apa? Gitu kan? Kata kubur, ya, la marhaban wala ahlan, ya, tidak selamat datang ataupun kita tidak menginginkan, bahasa yang seperti itu, ya. Masya Allah. Fa innaka la abghad man yamshi 'ala al-ardi. Sesungguhnya engkau yang paling saya benci ketika apa? Hidup di dunia, gitu kan. Fa innaka la abghad man yamshi 'ala dhahri. Ya. Ketika engkau berjalan, jalanmu hanya untuk buat kemaksiatan, gitu kan. Kakimu bukan melangkah untuk apa? Berbuat baik, tapi malah berbuat untuk keburukan. Wa idwullitukal yauma fasatarasani ibik. Allah. Lalu apa yang dilakukan kubur untuk orang tersebut? Fayal taim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya. Fayal taimu wa yadkhulu ba'daha ala ba'd wa takhtalifu adla'uh. Allah. Sampai apa? Kubur itu menyempit. Ya. Mungkin dari 1/2 meter menjadi apa? Menyempit. Dari 1,5 meter menjadi 1,5 meter. Masya Allah. Wa yakhtalif adlau. Sampai apa? Sampai tulang rusuknya menyatu dengan satu sama lain. Sampai apa? Hancur. Itu kan. Dan bukan hanya itu. Wa yuqayyid lahu bisab'ini sinnina tinnina. Ya. Wa yuqayyid lahu bisab'ina tinnina. Setelah itu apa? Allah apa tuh? Memberikan apa? Semacam yuqayyid. Kemudian diikat, ya, dibelit oleh apa? 70 ekor. Ya. Apa? Tinin itu ular berbisa. Ya. Kalau af'a itu mungkin ular biasa. Ya. Tapi kalau tinin itu ular berbisa yang apa? Kalau idza nafakha, ya, fil ard mana batasy. Kalau seandainya dia aja meludah ataupun mengeluarkan bisanya ke sekeliling yang ada di sampingnya, maka tidak ada satupun tumbuhan yang akan hidup. Itu satu. Ini berapa? 70. Masya Allah. Sangat-sangat membuat kita betul-betul bagaimana, ya, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya boleh berbahagia, ya. Boleh juga kita istilahnya senang dengan hal apapun yang menggembirakan, ya kan. Bahkan kan diperbolehkan dalam artian fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, kita tahadus bin nikmat, disampaikan ke teman-teman, berbahagia dan sebagainya. Tapi kita juga harus ingat firman Allah yang lain, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kita juga selain diuji dengan kebahagiaan, akan juga diuji dengan hal-hal yang lain, ya. Dengan khauf, dengan rasa takut, dengan lapar dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan selanjutnya, ya, bahwasannya al-qabr raudatun min riyadil jannah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya kubur ini adalah raudah, ya, semacam kebun, ya, min riyadil jannah, ya, dari kebun-kebun yang ada di surga. Wa innahu hufratu min hufarin niran, dan dia juga adalah semacam lubang, ya, dari lubang-lubang yang apa?
di api neraka. Hadirin jamaah Masjid Al-Qalam yang saya hormati dan Allah muliakan. Kalau kita lihat misal di dalam Al-Quran, kata mata yamutu mautan atau wa masytuqa minha, ataupun yang pecahan dari kata maut itu sendiri, kurang lebih Allah sebutkan itu sampai 175 kali. Sampai 175 kali Allah sebutkan. Ini menandakan betapa Allah ingin mengingatkan kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Ya. Ada hisab, ada mizan, bahwa suatu saat kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Bahwa sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang betul-betul kelak yang kekal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut kurang lebih sampai 3 kali menyebut kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah menyebut kurang lebih sampai 3 kali bahwa segala yang ada di muka bumi ini, ya, baik kita sebagai manusia bahkan jin, ya, dan makhluk hidup lainnya itu akan apa? Dha'iqatul maut, merasakan kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah sampai sebutkan 3 kali di dalam suratnya di tempat yang berbeda. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Segala perbuatan kita laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, perbuatan baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga perbuatan buruk akan mendapatkan apa? Pembalasan. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang betul-betul beruntung itu adalah mereka yang masuk surga dan terlepas dari api neraka. Mudah-mudahan ketika kita di dunia ini, alhamdulillah sudah mendapatkan surga duniawinya, mendapatkan istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, hafidh Allahumma amin, kendaraan yang bagus dan sebagainya. Mudah-mudahan kelak juga di akhirat kita mendapatkan hal yang serupa, bahkan lebih baik. Allahumma amin. Satu dalam surat Al-Imran ayat 185. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita semua akan meninggal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Apapun yang menimpa kita, baik dari kebaikan ataupun keburukan, itu adalah ujian. Ya. Kalau seandainya mungkin kita sekarang, Masya Allah, Allah berikan kebahagiaan dengan segala hal, ya, kita syukuri. Ya. Tidak sedikit ya dari para sahabat juga, mungkin ketika bertemu dengan Rasulullah, dia ikat akhirat. Tetapi ketika apa? Bertemu kembali dengan keluarganya, dia lupa. Dia lupa. Maka kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya seperti ini, kayak gitu. Kalau ketemu engkau, saya ingat, ya Allah. Ingat akan mati, kemudian juga ingat akan akhirat, ingat akan hisab, dan sebagainya. Tapi ketika bertemu dengan keluarga, hilang semuanya. Ketika masuk ke kantor, hilang lagi itu semuanya. Tapi Alhamdulillah, Allah selalu mengingatkan kita dengan sholat 5 waktu. Betul ya? Makanya ketika datang sholat 5 waktu, segera tinggalkan. Ya. Langsung kita wudu ini untuk supaya hati kita menjadi refresh. Ya.
fitnah. Karena itu semua adalah ujian, baik kebaikan ataupun keburukan. Kemudian ada dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 77 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Allah menyebut sampai 3 kali di dalam surat yang berbeda-beda, diletakkan yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk apa? Jumhur ulama mengatakan alam ini terbagi ke dalam 3 bagian, ya kan? Alam ini terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama ada alam dunia yang dimana kita hidup. Ada di sini manusia, hewan dan sebagainya. Itu kan jin dan sebagainya. Yang kedua adalah alam malakut. Ya. Ada namanya apa? Alam di mana para malaikat tinggal. Dan juga yang terakhir ada namanya alam jabarut. Itu dari malaikat yang memang khusus. Mereka tinggal di arsy. Ya, mungkin hari ini masih memikul arsy Allah ya, bahasanya kayak gitu. Nah, ketiga alam ini baik dari alam dunia, alam malakut, kemudian juga alam jabarut, itu akan apa? Punah. Akan apa? Mati semuanya. Itu. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan tawafa. Meninggal semuanya. Itu kan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali dan hanya Allah lah yang betul-betul ada gitu ya. Maka ya, mari segera kita semua sama-sama mudah-mudahan ya, dengan kita selalu mengingat, Masya Allah, suatu saat kita ini tidak akan lama di dunia, gitu kan. Kalau dibilang dalam sebuah syair itu, Yaman bidun ya wustaghal, qad gorohu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin, hatta dana minhul ajal. Ya. Setiap dari kita pasti akan menempuh hal tersebut ya, akan mengingat pada kematian, akan bertemu dengan kematian. Ibnu Daqqaq dalam At-Tadhkirah mengatakan, yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, salah satu manfaat daripada kita mengingat akan kematian pertama adalah ta'jilut taubah, supaya kita betul-betul segera kembali kepada Allah. Sesibuk apapun ya, sesibuk apapun kita segera kembali kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Itu. Yang kedua, an-nasyat fil ibadah ya, agar kita bisa merefresh kembali ya semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Mungkin kemarin kita banyak lalai ya, banyak lalai, Masya Allah ya, banyak melakukan hal ini, hal itu. Apakah tidak boleh? Tidak boleh. Boleh ya itu. Tetapi memang harus muwazanah, seimbang gitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya. An-nasyat fil ibadah. Dengan juga kita mengingat kematian, sebagaimana beliau mengatakan adalah apa? Pertama tadi adalah an-nasyat fil ibadah, yang kedua ta'jilut taubah, yang ketiga adalah qanaatul qalb. Ya, qanaatul qalb itu dalam artian ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang yang ada kita syukuri ya. Walaupun tidak salah misalnya kita harus menambah kembali misalnya urusan dunia ya. Tidak menjadi masalah, asal jangan sampai kita lupa dengan siapa atau penitip kita kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirukum wa in wajadtum minni al-khata'at wal qatatat wal fadadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin ada yang bertanya. Oh ya, silakan. 1, 2. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan berkah dan kesehatan kepada Ustadz dan seluruh jamaah di sini. Amin. Pertanyaan saya adalah, tadi dikatakan bahwa di dalam alam kubur itu ada fitnah kubur. Maksudnya apa di sini dalam fitnah kubur ini? Yang kedua adalah saya pernah baca bahwa iblis itu pernah meminta kepada Allah, dia akan menggoda atau menggoda kepada manusia sampai
kiamat. Nah, apakah kita di dalam alam kubur juga mendapatkan godaan terhadap setan atau iblis? Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, Bapak. Itu mungkin barangkali nanti ada yang bisa membantu ya. Tentang yang pertama, fitnah ya di dalam kubur. Itu fitnah di sini dalam artian adalah balasan bagi orang yang baik bil khair dan juga bagi orang yang buruk dengan keburukannya, seperti itu. Karena untuk fitnah ini kan dalam artian al-bala itu ketika di dunia itu bukan dengan balasan, bukan al-jaza. Tapi ya dengan apa? Berbentuk ujian, bahasanya dari Allah gitu kan, fitnah di situ. Tapi kalau sudah masuk ke alam barzah, ya kita katakan alam barzah ya, alam dunia kemudian alam barzah, itu fitnah di situ diartikan sebagai al-jaza, balasan. Karena sudah tidak ada lagi ya dalam artian bahasanya perbuatan baik yang harus kita lakukan ataupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Yang ada setelah alam dunia ke alam barzah itu masuknya al-jaza. Sebelum nanti betul-betul karena masuk di alam akhirat kayak gitu kan, atau hisab dan sebagainya. Ya. Jadi itulah pemisah ya, bahasanya itu dia itu barzah ini pertengahan ya antara alam dunia dengan alam atau darul akhirah. Jadi sudah tidak ada lagi bahasanya perbuatan baik itu baik menurut hukum positif ataupun hukum hukum agama kayak gitu kan, ataupun misalnya buruk gitu. Jadi fitnah di situ lebih kepada balasan dari perbuatan baik kita dan juga perbuatan buruk kita. Nah, kemudian apakah di alam kubur itu iblis masih mengganggu kita? Nah, sependek pengetahuan saya yang saya baca sudah tidak ada lagi, dalam artian ya baro. Jadi iblis di situ, setan dan sebagainya sudah bari, dalam artian ya kan ketika anak Adam dikuburkan itu kan semua 4 hal itu kembali, itu kan istri, keluarga dan semuanya, hanya mungkin amalan dia, amalan itu ya, amalannya itu yang dia kerjakan di dunia itu kan, ketika dia bergulat ya dengan dirinya sendiri ya, dengan hawa nafsu dia ataupun dengan jin yang istilahnya dari kalangan syaitan. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema dari pembicaraan, kematian suatu keniscayaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh atau dilarang berdoa semoga panjang umur? Terima kasih Pak Ustaz. Boleh Pak. Ya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan ya, salah satu ya dalam sebuah hadis sahih ya man aroda ayyub satolahu fi rizkihi wa atharihi falyasil rahimahu. Walaupun ini secara tidak gamblang ya meminta untuk dipanjangkan umur, tetapi ada makna hadis yang tersirat. Ya, hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari ya, dalam Kutubus Sittah. Barang siapa yang ingin ya dipanjangkan ataupun diluaskan rizkinya, dipanjangkan umur, diluaskan rizkinya, ya, falyasil rahimah. Maka dia sambung tali silaturahim. Itu kan. Secara tidak langsung menyiratkan bahwasannya meminta atau mengharapkan untuk dipanjangkan umur dan diberkahi rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu
diperbolehkan. Walaupun memang yang namanya ajal dalam hadis ini kalau kita lihat di pembahasan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang namanya ajal seseorang itu kan al-ajal al-rizqu maksum wal ajal ma'lum, gitu kan? Ya. Ulama mengatakan yang namanya rezeki itu kan sudah dibagi, sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, gitu kan? Walaupun ya seperti itu kan. Kemudian al-ajal ma'lum, ajal itu sudah maklum. Usia kita 60, tidak akan lebih daripada itu, gitu kan. Tapi kan Allah berkehendak. Itu kan Allah berkehendak, itu kan fala yutaqaddim wala yata'akhir, tidak akan dikedepankan juga tidak akan diakhirkan. Nah, misalnya kita dengan wasilah silaturahim dan sebagainya, apakah ajal kita dipanjangkan dan sebagainya, segala sesuatu itu kan kalau dalam sebuah hadis umur kita itu ketika kita nih 40 hari nih, 40 hari ya. Jadi ada 120 hari ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama 40 hari dalam bentuk apa? Nutfah. Kedua alaqah. Ya, alaqah itu segumpal darah. Kemudian yang ketiga itu dalam bentuk mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nah, pada usia ke 120 itu ditentukan di ruh ya, ditiup ruh, gitu kan? Ya, dalam sebuah hadis sahih ya, di riwayat Muslim ditiup ruh di sini kan pada kita dan ditentukan di situ dari mulai apa? Rezeki kita, ya, kemudian juga kita umur kita, khairihi wa syarihi. Ya, maksudnya celaka dan sa'id wa syaqi, kebahagiaan dan juga apa? Kecelakaan kita, kayak gitu kan. Jadi ini pendapat saya yang saya pahami dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa meminta umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga rezeki yang banyak dan juga diberkahi, boleh-boleh saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita melakukan kajian tentang kematian. Yang saya tanyakan Ustadz gini, apakah ada tanda-tanda orang itu mau meninggal? Katanya sebelum 40 hari sebelum meninggal itu sebenarnya udah ada, kira-kira gitu. Demikian juga misalkan orang yang sakit parah, kayaknya ini sudah mau meninggal. Jadi kita tidak tinggalkan orang tua saya ini supaya husnul khotimah dengan baca la ilaha illallah. Misalkan seperti itu. Apakah ada ayat yang mengatakan tanda-tanda orang itu mau meninggal atau sifat-sifat orang itu mau meninggal? Katanya 40 hari tadi. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah ya. Secara nas ya, secara nas di situ memang hanya Allah yang tahu, dalam artian umur seseorang itu hanya Allah yang tahu ya. Walaupun mungkin secara ini kayaknya dia sudah waktu dioperasi aja ya kan, ada yang seperti itu kan, tapi ternyata qadarullah, Allah menakdirkan lain, dipanjangkan umurnya seperti itu kan. Kalau secara nas Rasulullah SAW tidak belum saya menemukan gitu kan. Tapi walau alam mungkin para sesepuh, para senior di sini, para kiai, para ulama mungkin ada yang mau menambahkan, boleh. Hanya saja ada ya secara fisik, ini bukan secara, karena umur Allah yang tahu ya, kayak gitu. Secara fisik gitu kan, mulai dari misalnya BAB itu apa ya? Buang air besarnya ya sudah hitam, kayak gitu kan, hitam. Ini yang pernah saya temui langsung, dalam artian berinteraksi langsung dengan, mungkin beberapa hari sebelum jenazah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu kan. Ya, kemudian juga ini tadi dari BAB-nya sudah mulai agak menghitam, kemudian juga telapak kaki itu kan, karena yang namanya sakratul maut itu kan sangat-sangat pedih ya. Dia dari bawah telapak kaki kayak gitu itu sudah mulai agak dingin, sangat dingin, walaupun mungkin di suhu yang panas kayak gitu. Ini beberapa yang saya langsung temui ya, termasuk qadarullah ayah saya gitu ya. Ayah saya ketika ini sudah mulai ya mungkin sekitar antara 3 atau 5 atau sampai 5 harian, seminggu itu sudah terlihat lah seperti itu kan. Ya.
dari segi fisik seperti itu kan. Nah itu kalau seandainya kaki sudah mulai dingin ya kita pijat-pijat ya sambil kita baca ya doa-doa lah seperti itu kan. Ya Muyassar, ya Allah bihusnil khatimah, Allah khtim lana bihusnil khatimah dan sebagainya. Kemudian sudah mulai kita belajarkan talqin itu kan. Kemudian dari segi kesadaran al-wa'yu, kesadaran sudah mulai hilang itu kan. Karena memang karena yang namanya sakratul maut itu sangat-sangat sangat-sangat sakit ya, bukan hanya yang dialami kita ya, Rasulullah SAW juga merasakan hal tersebut ya, merasakan hal tersebut sakratul maut itu. Kemudian ya ketika sudah mulai itu akan terasa ya, jadi si kaki itu mulai dingin dan kaku, kemudian masuk ke bagian tengah. Kalau sudah masuk ke sini ke tenggorokan, itu biasanya sudah tidak bisa berbicara ya, mata sudah mulai naik ke atas. Jadi kalau dalam film orang yang meninggal mati kayak gini, itu bohong ya. Ya, kalau dalam film orang mati kayak gini, bohong gitu. Karena yang namanya ini ruh. Ruh itu kan ya kalau kata Imam Al-Ghazali itu dia semacam jauhar. Jauhar yang ada dalam tubuh kita, dia semacam materi tapi bentuknya sangat Masya Allah ya, hanya itu hal-hal yang gaib ya. Itu masuk sini tenggorokan, kemudian masuk ke sini. Nah, ketika sudah masuk di sini, nah usahakan sebelum masuk tenggorokan, ketika mungkin ya di perut ataupun di dada sudah mulai sesak, kita biasakan orang tua kita ataupun orang yang kita sayangi untuk ditalkinkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ya kita pegang. Ya, walaupun mereka kadang kalau bahasa Sunda itu lup-lep ya, lup itu kadang ingat, kadang tidak, harus ditalkinkan karena di situ Masya Allah, Allahu Akbar, itu di situ. Nah Pak, ini godaan setan, iblis ini di sini sangat kencang sekali, kayak gitu kan, dari kanan ya dan sebagainya ya. Sebelum masuk kubur tuh di sini betul-betul karena akal kita masih ada. Kayak gitu kan, di situ kita digoda iblis ya untuk istilahnya jangan syahadat ataupun berbuat maksiat. Sebagaimana dulu ada namanya Barsiso, kalau saya ceritakan panjang di sini. Seorang alim dan sebagainya, bagaimana dia tunduk kepada setan padahal dia seorang alim ya. Karena salah satunya adalah mungkin ketika sakaratul maut ya, dia tunduk kepada setan ataupun iblis. Nah, di sini betul-betul kita pegang orang yang kita sayangi, dikuatkan ditalkinkan, diucapkan kalimat syahadat, dibantu sedikit demi sedikit ya. Nah, baru kalau bisa ya air itu ya mungkin saya termasuk orang yang percaya akan tawasul ya. Ya, tawasul karena dulu Rasulullah SAW seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini kalau dalam kitab punya Ibnu Rajab Al-Hambali ada namanya inna min asbab mudha'afatil ujur itu salah satunya syaraful amil. Walaupun mungkin kita bukan orang biasa ya, tapi disunahkan misalnya kalau ada orang sakit dan sebagainya dibacain Fatihah. Sama seperti sahabat dulu, ada seseorang yang kena patuk ular, ya kemudian dibacain Fatihah, alhamdulillah sembuh ya. Walaupun mungkin kita termasuk mungkin yang bukan secara ini orang biasa lah, tapi dengan izin Allah mudah-mudahan bisa. Itu dibacakan, kemudian dihaluskan ke dada, gitu kan. Bismillah sambil doakan Al-Fatihah. Ataupun dibacakan surat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi supaya dilembutkan gitu kan ke sini ya, kemudian ke ini sambil ditalkin. Nanti kalau sudah betul-betul ini kadang kalau perlu kita di sini pelan-pelan, jangan dikerasin karena mereka masih sadar dan masih sadar dengan yang kita ucapkan kayak gitu sampai nanti dengan sendirinya lepas seperti itu. Ya, karena memang sangat sakit ketika dicabut nyawa itu. Allah alam bishawab. Ya, Pak. Oke. Cukup ya? Sudah, Ustaz? Doa? Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah beban kami, ya Allah, ya Allah, dan berkahi hidup kami, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam jalan-Mu, ya Allah. Istiqomahkan kami, ya Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ya Allah, berkahi keluarga kami, ya Allah, anak-anak kami, istri kami, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah, ya Allah, kami bertawakal meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, orang-orang yang Kau berikan nikmat, ya Allah, petunjuk, ya Allah, minasyuhada'i wassalihin, ya Allah. Ya Allah, golongkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimah. Engkau bahagiakan di dunia ini, Engkau ringankan beban kami di akhirat nanti, ya Allah. Engkau bebaskan kami, ya Rabb, dari siksa kubur, ya Allah. Engkau bebaskan kami dari siksa kubur. Engkau ringankan hisab kami, ya Allah. Engkau ringankan hisab kami, ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga-Mu, ya Allah, bighairi hisab, tanpa hisab, ya Allah. Jangan sampai, ya, kulit kami menyentuh api neraka walau sedetik pun, ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka, ya Rabb, dari siksa kubur. Ringankan kami dihisab nanti, ya Allah. Beratkan kami timbangan kami, ya Allah. Dan masukkanlah kami semua, ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdausil A'la, surga Firdaus bersama Rasulullah dan para sahabat, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunubi walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun